Shalom, selamat bertemu kembali. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 26 Juli 2020. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya bacakan firman Tuhan untuk mengantar kita di dalam ibadah kita, yaitu Mazmur 5 ayat 12. Saya bacakan. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi kami, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Itulah firman Tuhan. Mari kita tunduk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih setiamu dalam hidup kami. Kau sungguh setia memelihara hidup kami, menaungi kami, karena perlindungan kami hanya Tuhan, karena hanya Engkaulah Tuhan kami, penolong kami, Raja kami, yang kami puji, yang kami sembah. Untuk itulah Tuhan kami mengucap syukur pada hari ini ya Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan untuk menyatakan syukur kami kepada Tuhan, tanda hormat kami kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah urapi hati kami, urapi pikiran kami, dan semua Tuhan, kami yang hadir Tuhan di rumah kami masing-masing beribadah, tolonglah Tuhan, supaya jamahan-Mu, urapan-Mu Kau nyatakan bagi kami ya Bapa. Meskipun kami beribadah secara online, tapi kasih-Mu tidak pernah lupa daripada kami. Karena itu janji-Mu bagi kami. Dapatkah seorang ibu melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak yang lahir dari kandungannya? Sekalipun ia melupakannya, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan kami. Firman-Mu adalah Tuhan yang melupakan hati kami, sehingga kami tetap bernaung pada Tuhan, kami tetap meminta perlindungan kepada Tuhan, sehingga pada saat ini juga Tuhan kami boleh beribadah kepada Tuhan, karena penjagaan pemeliharaan-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, di dalam hari-hari hidup kami ini ya Tuhan, Tuhan jagai kami semua, seluruh jemaat-Mu Cibubur BTC ya Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang terpapar virus corona ini ya Tuhan. Itu semuanya bukan karena gagah kuat kami, bukan karena kebolehan kami, tetapi semata-mata hanya karena kasih kemurahan-Mu bagi kami. Karena itu Tuhan, inilah kami Tuhan menyampaikan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami beribadah kepada Tuhan. Kami menadahkan hati kami kepada Tuhan. Karena itu urapi setiap hati kami, penuhi kami dengan kuasa-Mu, sehingga boleh hati kami Tuhan tertuju kepada Tuhan. Urapi setiap hamba-Hamba-Mu yang mendapat bagian pelayanan, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Urapi pintu bibirnya Tuhan. Biarlah firman yang keluar dari pintu bibirnya Tuhan itu boleh membangun semua jemaat, sehingga jemaat boleh bertumbuh berbuah-buah di dalam pengenalan akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terpujilah Engkau Bapa kami, Raja kami, Elohim kami, yang duduk di tahta kemuliaan-Mu, yang memandang ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan-Mu bagi setiap orang yang bersungguh hati kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Jadilah ibadah kami di dalam nama Bapa dan di dalam anak-Mu Yesus Kristus Raja Gereja, dalam persekutuan Roh-Mu yang kudus. Haleluya. Sama-sama orang percaya mengatakan amin. Pada kita ibadah online, kita percaya meskipun kita tidak bisa bertatap muka, tapi kuasa Tuhan, hadirat Tuhan bisa kita nikmati bersama-sama. Kita siapkan hati kita mau memuji, menyembah Tuhan, kita memberikan pujian yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Kasih yang Sempurna.
menyanyikan lagu Bila Roh Allah Ada Bersamaku. Bila Roh Allah ada bersamaku, bukan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari
Tuhan, sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, saya persilahkan kembali untuk duduk kembali pada jemaat Tuhan. Kita siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Kaulah Segalanya. Yang
Salam. Sekarang hari Minggu tanggal 26 Juli 2020. Ya, kita berjumpa lagi dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di sorga, kami mohon Tuhan supaya boleh Roh-Mu yang kudus boleh menolong kami, boleh mengendalikan pikiran kami, hati kami, jiwa kami Tuhan. Jamalah Tuhan semuanya keberadaan kami, supaya boleh Tuhan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, boleh firman-Mu Tuhan tertancap dalam hati kami Tuhan, terukir dalam hati kami, sehingga boleh kami berpegang kepada firman-Mu, dan hidup kami Tuhan menjadi hidup yang berarti, menjadi hidup yang sungguh-sungguh Tuhan, pasti Tuhan menjalani hidup kami di dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan waktu ini supaya Roh-Mu yang kudus mengambil kendali. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Minggu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan mengenai kepastian di tengah-tengah ketidakpastian. Karena kita tahu saudaraku bahwa dunia saat-saat ini sedang berada di ambang ketidakpastian. Semua negara saat ini sedang berada di ambang ketidakpastian. Karena situasi pandemi COVID-19 melanda dunia. Itu sebabnya ada banyak orang-orang saat ini mengalami depresi. Bukan hanya stres, tapi sudah mengalami tingkat depresi. Bukan hanya secara manusia, secara mental, secara jiwa, tapi ekonomi juga sudah mengalami hal yang kesana, saudaraku. Sudah memasuki masa resesi. Beberapa negara saat-saat ini sudah mulai mengalami masa resesi ekonomi. Dan kalau itu terjadi berarti ada sesuatu ketidakpastian. Tapi kita punya fondasi yang kuat, kita punya dasar yang kuat. Walaupun ada tsunami, walaupun ada pandemi COVID-19 menghantam seperti angin kencang, angin badai, percayalah kalau kita berdiri di atas batu yang kokoh, batu karang, yaitu Yesus Kristus, maka kita akan tetap berdiri teguh. Kita tidak akan goyah apapun yang terjadi di muka bumi ini. Sekalipun bumi goncang, sekalipun bumi seperti orang yang mengalami mabuk, tapi kita anak-anak Tuhan akan tetap berdiri kokoh, akan tetap berdiri teguh, karena pijakan kita yaitu batu karang yang kuat. Saudaraku, itu sebabnya kita harus tetap yakin, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang senantiasa menyertai kita di saat-saat pandemi COVID-19 ini sedang melanda dunia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Percayalah saudaraku, bahwa Dia sangat mengasihi kita, bahwa Dia sangat memperhatikan kita. Dan pada pagi hari ini saudaraku, saya mau menyampaikan firman Tuhan, temanya yaitu God never sleep. Tuhan tidak pernah terlelap, Tuhan tidak pernah tertidur saudaraku. Karena Dia adalah penjaga umatnya. Dia selalu menjaga kita 24 hours, 24 jam sehari. Dia jagai kita, Dia pelihara, Dia pantau kita, Dia perhatikan kita.
Dia adalah Tuhan yang luar biasa, yang sangat mengasihi kita, saudaraku. Dan Dia tidak mau kita terjerumus, terjerembab, karena Dia sangat sayang kepada kita. Coba kita lihat dari firman Tuhan di dalam Mazmur 121 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mazmur 121 ayatnya yang pertama saya baca, nyanyian Ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ayatnya yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, kita tahu, saudaraku, dari firman Tuhan ini, pertolongan kita bukan dari gunung-gunung, bukan dari orang-orang yang memiliki kekayaan, yang memiliki jabatan-jabatan. Bukan, tapi pertolongan kita dari Tuhan pencipta alam semesta ini, yang menciptakan langit dan bumi. Ajaib luar biasa. Kalau pertolongan kita datangnya dari Tuhan, maka kita tidak perlu lagi khawatir, karena Dia yang menolong kita, Dia yang mengendalikan alam semesta ini. Firman Tuhan mengatakan Dialah pertolongan kita. Saudaraku, kalau kita lihat lagi ayatnya yang ketiga, saya lanjutkan. Dia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Dia tidak membiarkan kaki kita goyah. Dialah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, yang tidak terbatas kekuatannya. Tidak ada limit, unlimited strength. Itulah Tuhan kita. Dia tidak membiarkan kita tergeletak, tapi Dia selalu menopang kita. Dia menolong kita, tidak membiarkan kita goyah. Luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Dia tidak pernah mengingkari janjinya kepada anak-anaknya. Saya lanjut, saudaraku, ayatnya yang keempat. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ayat yang kelima saya lanjutkan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Jadi kalau kita lihat di sini sangat jelas, saudaraku, bahwa Tuhan tidak pernah terlelap, Dia tidak pernah tertidur. Kenapa itu? Saya yakin, saudaraku, Dia adalah Tuhan yang sangat memperhatikan kita. Dia berkorban bagi kita, supaya Dia tetap bisa menyertai kita, menolong kita di saat-saat kritis. Seperti apapun, Dia siap untuk menolong kita. Kalau kita lihat, saudaraku, dari ayat ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup. Dia adalah Tuhan yang sanggup, saudaraku, untuk melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Dia adalah Tuhan yang sanggup. Dia adalah Tuhan yang menerobos semua waktu, yang tidak terbatas, termasuk tempat, termasuk waktu, termasuk ruangan. Dia bisa terobos. Dimanapun kita di muka bumi ini, saudaraku, Dia perhatikan kita. Dia bisa melihat kita, bisa Dia menyertai kita. Dia adalah Tuhan yang maha hadir dimanapun kita berada di alam semesta ini. Kita bisa berseru kepada Dia, karena Dia adalah Tuhan yang maha hadir dimanapun.
Karena alam semesta ini ada dalam genggaman Tuhan. Jadi kalau kita ingat bagaimana pertemuan percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria mengatakan bahwa mereka menyembah Tuhan di satu gunung tertentu. Dan orang Yahudi biasanya mereka menyembah Tuhan di Yerusalem. Tapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau kita datang menyembah kepada Tuhan, kalau kita mau berdoa kepada Tuhan, tidak perlu harus ke gunung tertentu, tidak perlu harus ke Yerusalem, tidak perlu kita harus berkiblat ke Yerusalem. Sama seperti orang Yahudi ketika mereka berdoa, mereka menyembah Tuhan, mereka masih melakukan itu. Mereka berkiblat ke Yerusalem. Tapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita tidak lagi harus berkiblat ke Yerusalem. Dimanapun kita di seluruh dunia ini, termasuk di alam semesta, kalau kita mau datang kepada Tuhan, menyembah Dia, kita berdoa kepada Tuhan, Dia tetap hadir di sana, Dia tetap ada di sana. Kita berseru memanggil namanya, Dia ada, saudaraku. Karena kalau Tuhan dibatasi oleh tempat, oleh waktu, maka Tuhan itu tidak maha hadir. Maka Dia sangat terbatas. Tapi bukan demikian Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha hadir. Dimanapun di alam semesta ini Dia ada. Dia mendengarkan doa kita, permohonan kita, persembahan kita. Dia dengarkan, saudaraku. Kalau kita harus menyembah Tuhan, berdoa, dan harus memarahkan pandangan kita ke Yerusalem, maka Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa kita berkomunikasi, yang bisa kita beribadah hanya bisa di planet dunia ini saja. Sangat terbatas. Sementara Tuhan adalah bukan Tuhan yang terbatas. Dia unlimited God, unlimited strength. Luar biasa Tuhan kita. Ketika kita ada di planet lain, ketika kita ada di bulan, di sana tidak ada lagi Yerusalem, tidak ada kota Yerusalem di sana. Tapi ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan doa kita, Tuhan mendengarkan seruan kita, ibadah kita Dia dengarkan di sana. Di planet manapun kita, di seluruh alam semesta ini, walaupun di sana tidak ada kota Yerusalem, tetap Tuhan hadir, Tuhan ada. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha hadir dimanapun di seluruh alam semesta ini. Oleh karena itu, saudaraku, kalau saat-saat ini ada banyak orang yang mengalami keterpurukan karena dampak daripada pandemi COVID-19, percayalah bahwa Tuhan kita, Tuhan yang selalu menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Tuhan yang senantiasa siap menolong kita. Di waktu-waktu sulit seperti apapun, Dia standby untuk menolong kita. Karena kita ini adalah anaknya, kita ini adalah anak kesayangannya. Kita diciptakan segambar serupa dengan Dia. Itu sebabnya Dia begitu sayang kepada kita, manusia ciptaannya yang percaya kepadanya. Kita masih ingat barangkali ada cerita, saudaraku, ketika Nabi Elia berhadapan dengan Nabi Baal.
penyembahan berhala. Satu orang nabi Tuhan melawan 450 orang nabi Baal, saudaraku. Mereka sepakat pada saat itu bahwa siapa yang doanya didengarkan, maka dialah Tuhan yang sejati, dialah Tuhan yang benar. Mereka sepakat semua. Akhirnya mereka buat satu kontestasi. Mereka membuat satu korban bakaran. Dan siapa yang doanya diterima oleh Tuhan, bahwa korban bakaran yang mereka sajikan itu akhirnya disantap sedemikian itu, maka dialah Tuhan yang sejati. Kalau kita lihat, pertama-tama yang melakukannya adalah ke-450 nabi Baal itu, karena jumlah mereka begitu banyak. Mereka berdoa memohon kepada ilah mereka, yaitu Baal yang mereka sembah, supaya mengabulkan permohonan mereka, sehingga korban yang mereka sajikan itu bisa disantap sedemikian itu. Turun api dari sorga untuk menyantap semua korban bakaran itu. Tapi apa yang terjadi dari pagi mereka melakukan ritual mereka, sampai siang tidak ada tanda-tanda, saudaraku, bahwa korban bakaran mereka akan disantap oleh ilah mereka, akan diterima oleh ilah mereka. Sampai tengah hari sudah begitu lelah mereka, terus datang Elia berkata kepada nabi Baal itu. Mereka berkata, coba berteriak lagi lebih kencang. Mungkin Tuhan atau ilah yang kalian sembah itu saat ini sedang merenung. Mungkin dia sedang sibuk, mungkin dia sedang bepergian, atau mungkin dia sedang tidur, belum bangun. Oleh karena itu coba teriak lagi, lebih kencang lagi. Mereka meminta kepada Baal mereka lebih kencang lagi. Tapi tidak kunjung ada jawaban. Sampai petang hari mereka terus berteriak-teriak meminta kepada Baalnya supaya ada jawaban untuk permohonan mereka, tapi tidak ada jawaban dari pagi sampai petang. Walaupun mereka sampai menggores-gores tubuh mereka dengan pedang dan tombak sampai darah keluar dari tubuh mereka, tapi toh tidak ada jawaban sama sekali dari ilah yang mereka sembah. Nah, itu membuktikan, saudaraku, bahwa ilah di dunia ini tidak seperti yang kita sembah. Berbeda ketika Elia mengajukan permohonan kepada Tuhan. Dia sendirian, sementara di sana ada 450 orang nabi Baal. Ketika Nabi Elia memohon kepada Tuhan supaya persembahannya diterima oleh Tuhan, maka tiba-tiba turun dari langit api menyambar persembahan itu. Dan dari situlah akhirnya orang Israel tahu bahwa Tuhan yang disembah oleh Elia dan juga yang kita sembah, saudaraku, adalah Tuhan yang sejati. Dia adalah pencipta
langit dan bumi. Dialah yang disebutkan di dalam Mazmur 121 bahwa dia adalah penjaga kita, yang dia katakan bahwa dia tidak terlelap dan tidak tertidur. Dia selalu standby untuk menjaga kita, untuk mengawal kita, untuk menyertai kita, saudaraku. Dia adalah Tuhan yang sangat murah hati, sangat baik. Jadi ketika kita mengalami situasi-situasi sulit seperti apapun, percayalah bahwa Dia ada di sana. Bahwa Dia ada di sana. Dia siap untuk menolong saudara. Apapun yang saudara saat ini alami. Mungkin orang lain tidak mengerti perasaanmu, apa yang engkau alami, kesulitan apa yang engkau alami, tantangan yang engkau alami saat ini. Problem yang begitu berat mungkin orang lain tidak tahu, tapi engkau mengalaminya. Tapi percayalah, kalau engkau berseru kepada Tuhan sama seperti Elia berseru kepada Tuhan, maka Tuhan bisa menolong engkau. Maka Tuhan akan turun tangan, akan mengirimkan kepadamu jawabannya. Beberapa hari yang lalu, hari Jumat, saudaraku, anak kami yang paling besar, Yohanes, dia mengikuti ujian sidang skripsinya, ujian akhir. Secara manusia dia selalu mengatakan kepada kami bahwa dia belum siap. Dia mau membuat semuanya sempurna dulu. Dan dia mau sebenarnya untuk mengundur, kalau bisa diundur waktunya ke bulan Agustus. Tapi kami selalu mendorong dia untuk maju sekarang juga. Di sisa waktunya yang tidak terlalu banyak, hanya mungkin sekitar 2 minggu, dia benar-benar mempersiapkan dengan seluruh kemampuannya. Dan tiba-tiba, saudaraku, dosen pengujinya diganti dengan orang lain yang sebelumnya sudah ditetapkan dosen pengujinya A dan B. Tiba-tiba yang satunya diganti dosen pengujinya, dan dia menjadi sangat khawatir karena yang penggantinya adalah dosen penguji ini sangat terkenal, dosen killer. Dan beberapa hari sebelumnya ada temannya yang mengikuti sidang dan dia tidak lulus karena ada pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya begitu sulit yang disampaikan oleh dosen penguji ini, sehingga dia terkenal sebagai dosen killer. Dan anak kami begitu khawatir, begitu cemas. Tapi kami terus menguatkan dia, saudaraku, bahwa Tuhan ada di pihak dia. Jangan takut, jangan khawatir, Tuhan menyertaimu. Kami berikan kata-kata yang menguatkan dia, sehingga ketika hari Jumat yang lalu dia mengikuti ujian sidang, dia jawab semua dengan lancar, saudaraku. Dan tidak ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Semuanya bisa dijawab. Ajaib Tuhan kita. Ajaib Tuhan kita. Tuhan mempermudah sedemikian itu. Dosen yang dianggap sebelumnya dosen yang sangat ditakuti pada saat ujian sidang,
Tapi Tuhan bisa membuat dosen itu memberikan pertanyaan di mana anak kami bisa menjawab dengan lancar semuanya. Sehingga dia dinyatakan setelah selesai ujian sidang dinyatakan lulus. Tuhan kita adalah Tuhan yang senantiasa siap untuk menolong kita di saat-saat kesulit seperti apapun. Dia adalah Tuhan yang ajaib. Dia adalah Tuhan yang perkasa, saudaraku. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Dan kalau kita lihat lagi, saudaraku, ayatnya yang kelima tadi, Mazmur 121 ayatnya yang kelima, Tuhanlah penjagamu. Dikatakan, saudaraku, bahwa Tuhan adalah penjaga kita. Dia menjagai kita siang dan malam. Sama seperti orang Israel ketika mereka berangkat dari Mesir ke tanah Kanaan, Tuhan menjagai mereka dalam perjalanan siang dan malam. Demikian juga Tuhan yang sama yang kita sembah saat ini. Dia selalu menjaga kita. Dia selalu memelihara kita, memperhatikan kita. Dia care kepada kita. Jadi jangan pernah saudara berpikir bahwa Tuhan meninggalkan engkau. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Yang terjadi adalah kita yang meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah inisiatifnya meninggalkan kita. Dia selalu siap untuk mengulurkan tangannya, saudaraku, untuk pertobatan kita. Ketika kita datang, Dia selalu siap untuk memeluk kita, untuk merangkul kita, untuk menyambut kita. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Jadi ketika kita di saat-saat sekarang ini, saudaraku, ada banyak orang yang mungkin meragukan kuasa Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tapi saya percaya Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah tinggal diam. Dia pasti menjagai umatnya. Dia pasti akan menjagai kita. Dia pasti akan melindungi kita. Dia pasti akan memelihara hidup kita di tengah-tengah kesulitan yang dialami oleh banyak orang, yang dialami oleh bangsa kita, yang dialami oleh dunia. Kita tidak tahu sampai kapan situasi sulit ini. Tapi percayalah bahwa Tuhan pasti akan menjagai kita, bahwa Tuhan pasti akan menyertai kita, Tuhan pasti akan memelihara hidup kita. Dia tidak akan membiarkan kita, saudaraku, kelaparan. Dia tidak akan membiarkan kita terjerumus masuk ke dalam lubang sehingga tidak bisa bangkit lagi. Dia akan selalu menopang kita. Dia akan selalu menolong kita, saudaraku. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Jesus, thanks Lord Jesus. Mari kita tutup ibadah kita. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Oh, haleluya. Jesus. Kalau engkau menyadari bahwa Tuhanlah yang menjadi perlindunganmu, kalau engkau menyadari bahwa
Dialah yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia pelindungmu. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi khawatir. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersukacita. Karena Dia adalah Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kita. Dia adalah Tuhan yang senantiasa melindungi kita, menyertai kita, menolong kita. Dia tidak pernah membiarkan kita terperosok masuk ke dalam jurang yang dalam, di mana kita tidak bisa bangkit lagi. Dia adalah Tuhan yang selalu menopang kita di saat-saat sulit yang kita alami. Tantangan, rintangan, demikian juga masalah, problem yang begitu berat menindih. Dia adalah Tuhan yang memperhatikan kita. Dia siap menolong kita, asalkan kita sungguh-sungguh datang kepadanya. Serahkan semua apa yang menjadi beban hidup kita kepada Dia, karena Dia siap untuk terlibat menolong kita. Dia tidak mau melihat kita mengalami kesulitan, memikul masalah kita sendirian, tapi Dia mau ikut terlibat. Oh, Dialah Tuhan yang sangat baik sekali. Tuhan katakan, serahkan semua masalahmu kepadaku. Beban berat yang engkau hadapi, serahkan kepadaku. Tuhan katakan, serahkan. Tuhan katakan, artinya berarti Dia mau untuk ikut terlibat di dalam menyelesaikan masalah kita, untuk memikul semua beban hidup kita. Dan Dia adalah Tuhan yang selalu standby 24 jam sehari menolong kita. Oh, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas kemurahan Tuhan. Walaupun dunia saat ini kami tahu sedang ada di ambang ketidakpastian, tapi kami percaya bahwa hidup kami adalah hidup yang sudah diatur sedemikian oleh Tuhan, untuk boleh kami Tuhan menikmati kasih karunia Tuhan di muka bumi ini. Kami bersyukur di tengah-tengah kesulitan, goncangan yang terjadi saat-saat ini. Tuhan kami adalah Tuhan yang senantiasa siap menolong kami, tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Engkau adalah Tuhan yang selalu memperhatikan kami. Terima kasih atas kebaikan Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Saudaraku, dimanapun engkau berada, kalau engkau merasakan engkau sedang ditinggalkan oleh Tuhan, karena engkau merasa engkau jauh dari Tuhan selama ini, tapi percayalah bahwa Dia saat ini sedang menantikan engkau. Percayalah bahwa Dia sedang mengulurkan tangannya untukmu. Datanglah kepadanya. Dia siap untuk merangkul engkau. Dia siap untuk menyambut kedatanganmu. Karena Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Dia adalah Tuhan yang senantiasa mau untuk berkorban, untuk boleh saudara, siapapun saudara,
diselamatkan. Oh haleluya, Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dimanapun engkau berada. Apapun yang engkau kerjakan selama 1 minggu ini ke depan, biarlah Tuhan buat berhasil. Tuhan menyertai engkau, dijauhkan daripadamu segala mara bahaya, kecelakaan. Keluar masukmu, nyawamu dijagai, dipelihara oleh Tuhan. Usahamu diberkati oleh Tuhan, dijagai, dilindungi oleh Tuhan. Termasuk pekerjaanmu, karirmu pun dijagai, dipelihara oleh Tuhan. Dijauhkan segala sakit penyakit, termasuk virus corona, termasuk sakit menular yang lain. Tuhan menjagai engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan mancarkan sinar wajahnya kepadamu sehingga wajahmu bersinar-sinar penuh kemuliaan Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua berkat-berkat-Mu Tuhan menjadi bagian kami. Dan di akhir doa kami, permohonan kami kepada Tuhan, kami terus menyatakan kepadamu, deklarasikan kepada Tuhan iman kami, bahwa Yesus Kristus adalah tempat perlindungan kami. Tuhan Yesus adalah tempat perteduhan kami. Darah Yesus yang menyelimuti kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan amin.